Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nesrina Aliza dengan NIM 1819101 dari kelompok 10 Partikum Sistem Kendali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama ada diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada garis sinyal seperti gambar ini, seperti tanda panah, merupakan garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Yang kedua ada subsistem atau plan dengan ditandai dengan GS, yaitu merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang berupa suatu fungsi. Yang ketiga ada summing point, seperti tanda bulat disilangkan, merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan melakukan akumulasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Yang keempat ada branch point atau titik percabangan, seperti huruf T, merupakan titik percabangan dari satu sinyal menjadi dua atau lebih jalur sinyal yang memiliki nilai dan karakteristik yang sama tanpa mengalami perubahan. Selanjutnya ada contoh diagram kendali. Gambar ini merupakan contoh diagram blok pada sistem kendali tertutup atau closed loop control system yang menunjukkan aliran sinyal dari masukan hingga keluaran dengan adanya umpan balik atau feedback. Sinyal masukan RS dibandingkan dengan sinyal umpan balik atau BS pada summing point sehingga menghasilkan sinyal error atau IS. Sinyal error kemudian diproses oleh sistem GS untuk menghasilkan keluaran atau CS. Selanjutnya, keluaran melewati branch point sehingga sebagian sinyal diteruskan sebagai output dan sebagian lagi masuk ke sistem umpan balik atau HS untuk dikembalikan ke summing point. Selanjutnya, diagram blok ini digunakan untuk mempermudah analisis aliran sinyal dan hubungan antar komponen dalam sistem kendali. Selanjutnya ada hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama ada hubungan diagram blok. Satu ada hubungan seri. Nah, di sini ada masukan X1 dan keluaran X3. Data sistemnya ada G1S dan juga G2S. Hubungan seri pada diagram blok ini terjadi ketika beberapa blok sistem disusun secara berurutan sehingga keluaran dari blok pertama menjadi pasukan bagi blok berikutnya. Pada konfigurasi ini, sinyal diproses secara bertahap dari satu blok ke blok lainnya. Hubungan matematisnya yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1X. S3S sama dengan X2S dikali G2S. Dengan melakukan substitusi diperoleh S3S sama dengan X1S dikali G1X G1S dikali G2X. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi alih atau hubungan seri diperoleh dari perkalian setiap blok sistem. Selanjutnya yang kedua ada hubungan paralel. Masukannya di sini yaitu X1S dan keluarannya di sini yaitu X4S sama dengan X2X dikurang X3S. Data sistemnya ada G1S dan juga G2S. Hubungan paralel ini terjadi ketika satu sinyal masukan dibagi ke beberapa jalur sistem yang bekerja secara bersamaan. Keluaran dari masing-masing jalur kemudian digabungkan pada titik penjumlahan. Hubungan matematis setiap jalurnya yaitu X2X sama dengan X1X dikali G1X. X3S sama dengan X1X dikali dengan G2S. Karena kedua keluaran bertemu pada titik penjumlahan, maka X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Sehingga diperoleh X4X sama dengan X1SGS dikurang G2S. Nah, pada hubungan paralel ini, fungsi alih total diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan fungsi alih pada setiap jalur sesuai tanda pada titik penjumlahan. Selanjutnya ada modifikasi diagram blok. Yang pertama, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Pada gambar ini, masukannya X1 dan keluarannya X1G. Pada diagram ini, titik percabangan dipindahkan dari sebelum blok G ke sesudah blok sistem. Karena setelah melewati sistem berubah menjadi
X1G, maka diperlukan blok tambahan A agar sinyal cabang tetap bernilai X1, dan hubungannya dapat dituliskan X1 sama dengan X1 dikali G dikali A, sehingga diperoleh A sama dengan 1 per G. Yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Seperti pada gambar, masukannya X1 dan keluarannya X1G. Pada kondisi ini, titik percabangan dipindahkan dari sesudah blok G ke sebelum sistem. Karena sinyal pada cabang belum mengalami penguatan sebesar G, maka diperlukan blok tambahan A supaya nilai keluarannya tetap sama dengan X1G. Samaannya menjadi X1A sama dengan X1 dikali G. Maka nilai blok tambahannya adalah A sama dengan G. Selanjutnya, yang ketiga ada pergeseran titik penyebelahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Pada modifikasi ini, titik penyebelahan dipindahkan dari bagian sebelum blok sistem menuju sudah blok G. Walaupun posisi titik penyebelah berubah, nilai keluaran sistem harus tetap sama sehingga diperlukan blok tambahan pada jalur masukan kedua. Persamaan awal sistemnya, X3 sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 tutup kurung dikali G. Untuk hasil distribusinya, X3 sama dengan X1G dikurang X2G. Pada konfigurasi baru ini diperoleh X3 sama dengan X1G dikurang X2A. Dengan menyamakan kedua persamaan, didapatkan X1G dikurang X2G sama dengan X1G dikurang X2A. Maka didapatkan A sama dengan A sama dengan G. Artinya, saat titik penyebelahan digeser ke setelah sistem, blok tambahan harus bernilai sama dengan G. Yang keempat ada pergeseran titik penyebelahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Pada gambar ini, perubahan ini titik penyebelahan yang awalnya berada setelah blok sistem dipindahkan ke sebagian sebelum blok G agar keluaran sistem tetap ekuivalen. Diperlukan blok tambahan A pada jalur masukan bawah. Samaan awalnya menjadi X1 dikurang X1G dikurang X2. Sedangkan pada konfigurasi baru, X3 sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 dikali A tutup kurung dikali dengan G. Dari kedua bentuk tersebut didapatkan X1 dikali G dikurang X2 sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 dikali A tutup kurung dikali G. Kemudian diperoleh X1 kali G dikurang X2 sama dengan X1G dikurang X2A dikali G. Sehingga X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Nilai blok tambahan menjadi A sama dengan 1 per G. Perpindahan titik penyebelahan ini ke sebelum sistem memerlukan blok tambahan sebesar 1 per G. Selanjutnya yang C ada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka sendiri adalah sistem pengendalian yang bekerja tanpa menggunakan umpan balik atau feedback. Pada sistem ini, keluaran tidak dikembalikan lagi ke input, sehingga proses pengendalian hanya dipengaruhi oleh sinyal masukan dan karakteristik sistem itu sendiri. Pertanyaannya ada feedback atau umpan balik ini merupakan bagian sistem yang berfungsi mengembalikan sinyal output ke input untuk melakukan koreksi terhadap respons sistem. Adapun diagram blok sistem terbuka ini, masukannya itu RS, sistemnya GS, dan juga keluarannya itu CS. Fungsi alih sistem lingkar terbuka ini dinyatakan sebagai CS RS sama dengan GS. Sedangkan hubungan antara masukan dan keluaran sistem adalah CS sama dengan RS dikali dengan GS. Selanjutnya ada sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup sendiri adalah sistem pengendalian yang menggunakan umpan balik atau feedback untuk membandingkan keluaran dengan sinyal masukan. Relasi antara input dan feedback disebut dengan error. Kemudian error tersebut diproses oleh sistem agar keluaran sesuai dengan nilai yang diinginkan. Untuk diagram sistem kendali lingkar tertutup ini, masukannya RS, sistemnya GS dengan HS, ada titik penjumlahan dan keluarannya ada CS. Sama dasar sistemnya yaitu CS sama dengan ES dikali dengan GS. Sama errornya ES sama dengan RS dikurang dengan BS. Sedangkan persamaan feedbacknya BS sama dengan CS dikali dengan HS.
Substitusi persamaan feedback ke persamaan error. Jadi ES sama dengan RS sama dengan A dikurang CS dikali dengan HS. Kemudian substitusi ke persamaan keluaran, CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali dengan GS. Kemudian fungsi GS ini didifusikan sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali dengan GS dikurang CS dikali HS dikali dengan GS. Seandainya suku yang mengandung CS ini dipindahkan ke luas kiri, sehingga CS sama dengan CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Faktor CS ini dikeluarkan sehingga diperoleh CS dikali 1 tambah GS dikali HS sama dengan RS dikali dengan GS. Kemudian kedua ruas dibagi dengan RS dikali 1 tambah GS dikali HS, sehingga fungsi alih sistem pada kendali lingkar tertutup ini menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali dengan HS. Sedangkan persamaan keluaran sistem atau fungsi alihnya dapat dituliskan dengan CS sama dengan GS dikali 1, dibagi 1 ditambah GS dikali HS dikali dengan RS. Selanjutnya ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dengan lingkar tertutup. Yang pertama ada kestabilan dan ketepatan. Sistem lingkar terbuka memiliki kestabilan dan ketepatan yang lebih rendah karena tidak ada proses koreksi error. Sedangkan sistem lingkar tertutup ini lebih stabil dan akurat karena menggunakan feedback. Yang kedua ada kemudahan perancangan. Sistem lingkar terbuka lebih sederhana sehingga lebih mudah dibuat. Sedangkan sistem lingkar tertutup memiliki rancangan yang lebih rumit. Yang ketiga ada feedback. Pada sistem lingkar terbuka tidak terdapat umpan balik. Sedangkan pada sistem lingkar tertutup menggunakan feedback untuk mengontrol keluaran. Keempat ada biaya. Sistem lingkar terbuka membutuhkan biaya yang lebih rendah, sedangkan sistem lingkar tertutup memerlukan biaya lebih besar karena komponennya lebih banyak. Selanjutnya ada D, yaitu konstanta penggali atau KP. Konstanta penggali atau KP merupakan nilai penguat yang digunakan untuk memprosesnya masukan sebelum diteruskan ke plan atau subsistem. Ini ada diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta penggali KP. Masukkannya RS, sistemnya KP, dan juga GS, dan juga keluarannya ada CS. Pada sistem lingkar terbuka ini, konstanta penggali ditempatkan sebelum plan GS untuk memperkuat sinyal input. Untuk itu, fungsi alih sistemnya yaitu CS per RS sama dengan KP dikali dengan GS. Untuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta penggali KP-nya, masukkannya RS dan keluarnya RS. Pada sistem lingkar tertutup ini, konstanta penggali KP ini digunakan bersama jalur umpan balik HS, dan juga ada GS keluarannya CS, sehingga mempengaruhi respons sistem secara keseluruhan. Untuk fungsi alih sistemnya ada CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali HS. Semakin tinggi nilai KP ini, maka respons sistem dapat menjadi lebih cepat, tetapi nilai yang terlalu besar juga dapat membuat sistem sulit stabil. Selanjutnya ada E, pengendali proporsional integral derivatif atau PID. PID atau PID merupakan pengendali yang digunakan untuk meningkatkan performa sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Namun tipe-tipe pengendali PID ini ada, pertama ada pengendali proporsional. Pengendali proporsional sendiri adalah digunakan untuk menambah penguatan serta mempercepat respons transien sehingga menghasilkan output yang sebanding dengan input. Hubungan antara sinyal error E dan sinyal kontrol U dalam domain waktu, UT sama dengan KP dikali dengan ET. Dalam domain Laplace dituliskan dengan US per ES sama dengan KP. Sehingga ada pengaruh pengendali proporsional ini. Jika KP diperkecil, maka respons sistem menjadi lebih lambat dan respons semakin panjang. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respons sistem menjadi lebih cepat dan respons menjadi lebih singkat. Yang ketiga, jika nilai KP terlalu besar, sistem dapat menjadi kurang stabil sehingga overshoot dan osilasi semakin terlihat. Catatannya ini, nilai KP dapat digunakan untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak dapat menghilangkan speednya. Yang kedua ada pengendali integral. Pengendali integral digunakan untuk menghilangkan steady state error sehingga output dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Meskipun error input ini bernilai 0. Nilai error ini digunakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. DUT per DT sama dengan KI dikali ET.
Kemudian kedua ruas ini diintegralkan menjadi UT sama dengan KI, integral dari T sampai dengan 0, ET dt. Lalu normal Laplace ditulis U S per ES sama dengan KI dikali S di gambar ini. Adapun pengaruh pengendali integral ini ada jika sistem diberi KI, maka respons sistem akan menjadi semakin lambat. Jika sistem menggunakan konstanta integral dan sinyal steady state errornya sama dengan 0, atau tidak ada error pada keadaan stabil, maka output itu tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Nah, selanjutnya ada jika sistem menggunakan konstanta integral dan sinyal steady state errornya tidak sama dengan 0, atau masih terdapat error pada keadaan stabil sistem, maka output dapat mengalami kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ISS dan konstanta integral. Yang keempat, jika nilai KI konstanta integral ini terlalu besar, error akan lebih cepat hilang tetapi osilasi sistem meningkat. Selanjutnya, yang ketiga ada pengendali derivatif. Pengendali derivatif ini digunakan untuk mengurangi inversion atau membantu sistem lebih cepat mencapai set point. Pengendali ini menghasilkan output yang berasal dari perubahan atau diferensial sinyal input, namun tidak dapat menghasilkan output apabila terjadi perubahan pada input. Sinyal kontrol U ini mengikuti laju perubahan sinyal RI sehingga UT sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dituliskan US per ES sama dengan KD dikali dengan S. Adapun pengaruh pengendali derivatif ini, jika sistem diberikan konstanta pengendali derivatif, maka tidak akan muncul output apabila terjadi perubahan pada input. Kedua, jika sistem menggunakan konstanta pengendali derivatif dan nilai errornya berubah tanda waktu, maka output akan dipengaruhi oleh nilai konstanta pengendali derivatif setelah perubahan error. Yang ketiga ada jika nilai konstanta pengendali derivatif ini diperbesar, maka stabilitas sistem akan meningkat dan overshoot menjadi lebih kecil. Yang keempat, jika nilai konstanta pengendali derivatif ini terlalu kecil, maka respons sistem cenderung lebih lambat dalam menghadapi overshoot. Catatannya ada pengendali diferensial bekerja efektif pada daerah transisi atau perubahan saat. Karena itu, pengontrol derivatif umumnya digunakan bersama jenis pengendali lainnya. Yang keempat ada pengendali proporsional integral atau PI. Pengendali PI ini digunakan untuk meningkatkan kinerja pengendali proporsional agar respons sistem menjadi lebih baik dan error dapat dikurangi. Hubungan sinyal kontrol ini dituliskan sebagai UT sama dengan KP dikali ST ditambah KP per TI integral dari T sama dengan 0 ET dt. Lalu domain Laplace US per RS sama dengan KP dikali 1 per 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TIS per TIS. KP itu sendiri penguatan proporsional, sedangkan TI ini adalah waktu integral. Lalu pengendali proporsional integral ini ada 3. Yang pertama, jika sistem menggunakan pengendali proporsional integral, maka respons sistem itu menjadi lebih baik. Yang kedua ada pengendali proporsional integral belum sepenuhnya membuat error menjadi 0, namun mampu menjaga keluaran tetap konstan pada waktu. Yang ketiga, jika penggunaan pengendali proporsional integral dapat menyebabkan overshoot yang cukup besar. Nilai dari konstanta pengendali proporsional integral ini biasanya dibuat lebih besar dari KP untuk mengurangi overshoot berlebihan dan membantu menghilangkan steady state error. Yang kelima ada pengendali proporsional derivatif atau PD. Pengendali PD ini digunakan untuk meningkatkan performa pengendali proporsional sehingga respons sistem menjadi lebih cepat dan overshoot dapat dikurangi. Bersama sinyal kontrol ini dituliskan sebagai UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD per DET per DT. Pada Laplace ini, US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TDS. KP ini konstanta proporsional, sedangkan TD ini adalah waktu derivatif. Pengaruh pengendali PD ini, jika sistem menggunakan pengendali proporsional derivatif, maka respons sistem menjadi lebih cepat. Pengendali proporsional derivatif ini bekerja ketika terjadi perubahan nilai error. Yang ketiga, penggunaan pengendali proporsional derivatif ini menghasilkan overshoot yang lebih kecil. Jika nilai KP biasanya lebih besar dari KD, agar respons sistem ini semakin cepat dan overshoot itu dapat diredam. Yang keenam ada pengendali proporsional integral derivatif atau PIN. Pengendali PIN ini merupakan gabungan dari pengendali proporsional, integral, dan derivatif untuk memperoleh respons sistem yang lebih baik.
Bersama hasilnya kontrolnya itu ada UT sama dengan KPIT ditambah KP per TI integral dari T sampai dengan 0, E dari T ditambah KPTD DET per DT. Lalu nilai plus US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. KP itu jadi konstanta proporsional, TI waktu integral, dan TD itu waktu derivatif. Pengaruh pengendali P ini, jika sistem menggunakan pengendali P, maka konsentrasi sistem menjadi lebih baik. Yang kedua, pengguna pengendali P ini dapat menghilangkan error steady state atau ISS, jika ada pengendali P ini menghasilkan overshoot yang lebih kecil dibandingkan pengendali biasa. Selanjutnya itu ada rangkuman pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap sebuah sistem. Yang pertama, pengaruh pengendali proporsional ini mempercepat sistem overshoot itu menjadi bertambah, hanya memberi sedikit perubahan pada setting time dan dapat mengurangi steady state error. Sedangkan pengaruh pengendali integral itu sistem menjadi lebih cepat, overshoot meningkat, satu time menjadi lebih lama, dan dapat menghilangkan steady state error. Yang ketiga, ada pengaruh pengendali derivatif, yang memberi sedikit perubahan pada sistem, overshoot itu akan berkurang, akan mempercepat satu time, dan akan memberikan pengaruh kecil terhadap steady state error. Yang KS ada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama ada time constant atau TC, yaitu waktu diperlukan sistem untuk mencapai sekitar 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua ada rest time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk naik dari 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, atau 5% sampai 95% terhadap nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS, yaitu waktu diperlukan sistem hingga respon berada pada rentang 5%, 2%, atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time atau TD, yaitu waktu dibutuhkan respon sistem untuk pertama kali mencapai 50% dari nilai akhir. Yang kelima ada maksimum partial overshoot atau MP, yaitu nilai puncak tertinggi respon sistem dibandingkan dengan nilai steady state. Yang keenam ada time peak atau TP, yaitu waktu diperlukan respon sistem untuk mencapai puncak overshoot pertama. Di sini ada gambar, ada delay time atau TD ini diperlukan ekosistem untuk mencapai sekitar 50% dari nilai akhir. Yang kedua ada rest time atau TR, waktu dibutuhkan respon untuk naik dari nilai awal hingga mencapai nilai akhir. Kedua ada peak time atau TP. Ini ada gelombang itu, yaitu waktu diperlukan sistem untuk mencapai puncak overshoot pertama. Yang kedua ada settling time atau TS. Untuk TS ini, waktu dibutuhkan respon sistem sampai berada dan tetap berada otomatis ke tengah akhir. Kelima ada maksimum overshoot atau MP di sini. Dari maksimum respon sistem lebih dari steady state. Ada juga allowable toleransi, batas toleransi sistem terhadap nilai akhir. Biasanya kurang lebih dari 5% atau dengan kurang lebih dari 2%. Yang terakhir atau yang G ada metode penalaan atau tuning pit. Yang pertama ada metode trial and error, dilakukan dengan mencoba berbagai parameter pit secara berulang untuk mengetahui pengaruhnya terhadap respon sistem. Lalu parameter disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua ada metode Ziegler-Nicholas, metode eksperimen yang digunakan ketika model atau sistem belum diketahui. Dengan melihat pengaruh parameter terhadap respon sistem, kemudian melakukan penyelesaian dari hasil. Yang ketiga, metode Cho-Hem-Chun, yaitu metode yang hampir sama dengan Ziegler-Nicholas, tetapi mampu menghasilkan rest time atau waktu naik yang lebih cepat. Baiklah, segitulah hasil penjelasan materi saya mengenai modul 2. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.